Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur papat limo pancer. Kakang kawa adi ari-ari. Kali ini saya akan menceritakan tentang misteri ramalan Sabdo Palon yang sudah banyak terbukti. Mari kita simak kisahnya. Sabdo Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai punakawan atau abdi di masa akhir kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Briwijaya. Keduanya menjadi saksi proses Wawan Sabdan antara Prabu Wijaya dan para wali Songo yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Briwijaya berhasil dipengaruhi oleh para wali Songo hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini yang menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garbeh dari Sultan Demak. Raden Patah, padahal Raden Patah adalah putra Prabu Briwijaya sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tiongkok dari Champa, Kamboja. Meskipun kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Briwijaya masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak sang Prabu. Mereka meninggalkan sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit sebagai pamawong Nyuswajawi. Saat Prabu Briwijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, Sabdo Palon menolaknya. Dia mengatakan, setelah Prabu Briwijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, maka seluruh keturunannya akan hidup dalam kesusahan. Jawa tinggal menjadi nama karena jati dirinya telah hilang. Tidak hanya itu, bangsa Jawa juga hanya bisa membebek kepada bangsa lain. Biji padi akan sulit tumbuh karena ditolak para dewa. Kalaupun dipaksa ditanam, maka hasil bijinya perih atau padinya kecil untuk dimakan burung. Dia juga mengatakan, kelak tanah Jawa akan berubah hawanya. Tanah ini akan terasa lebih panas dan kurang hujan, berkurang hasil pertanian. Banyak manusia suka berbohong, suka berbuat nista, dan mudah mengucapkan janji. Hujan turun tetapi salah waktu, membuat bingung para petani. Malapetaka yang datang terus-menerus itu adalah hukuman bagi manusia Jawa yang berani pindah keyakinan dan akan berakhir jika kembali
memeluk agama Buddha. Jika hamba tidur, hamba mampu tidur selama 200 tahun. Selama saya tidur di Jawa akan banyak terjadi perang antara saudara. Yang kuat akan memangsa sesama, menghancurkan sesama bangsa sendiri, katanya. Sabdo Palon juga mengatakan dirinya adalah Semar. Dalam kepercayaan Jawa, Semar adalah utusan goib Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau Tuhan yang Maha Kuasa, bertugas menjaga manusia untuk menjalankan perintahnya. Apakah Paduka lupa akan arti nama hamba? Sabdo Palon. Sabdo artinya ucapan. Palon artinya ketetapan. Nanya artinya wajah. Genggong artinya langgeng. Tak berubah jadi ucapan hamba ini. Akan ketetapan tambahnya lagi. Lebih jauh, Sabdo Palon mengaku malu kepada bumi dan langit karena tidak bisa menjaga Prabu Briwijaya. Sebelum berpisah untuk selamanya, Sabdo Palon mengucapkan bahwa bangsa Jawa akan bangkit setelah 500 tahun dengan agama yang lama. Pada saat itu Jawa akan kembali makmur dan tentram seperti di awal. Namun jika ada manusia Jawa yang menolak, maka akan dihancurkan menjadi makanan setan. Tanda-tanda terjadinya ramalan itu akan ada gunung Merapi meletus dan lahirnya mengalir ke barat daya, serta berbau tidak sedap. Kelak, Merapi akan bergelenggar. Itu sudah menjadi takdir Hang Yang Widi, bahwa segalanya harus berganti, jelasnya. Dia juga mengatakan, ada waktu yang paling sengsara di tanah Jawa, yaitu terjadinya tahun lawan Sabda Ngesti Aji. Ibarat orang yang menyeberangi sungai, sudah di tengah-tengah sungai, tiba-tiba sungainya langsung banjir besar. Pada saat itu akan banyak korban jiwa. Bahaya itu akan tersebar di seluruh tanah Jawa dan tidak bisa dihindari. Ramalan Sabdo Palon itu sudah banyak terbukti, mulai dari bencana alam, kekeringan, hingga saling perang antar saudara yang menewaskan ribuan hingga jutaan jiwa pada tragedi berdarah PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Apakah Sabdo Palon lagi janji? Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.